Selamat pagi, perkenalkan nama saya Pamungren Yuliana. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang budidaya pakcoy secara organik. Mata kuliah Ekonomi Sumber Daya. Baik, langsung saja ke tujuannya. Yang pertama ada memilih komoditas yang memiliki umur tanam pendek dan memiliki nilai ekonomis. Kemudian yang kedua, mengetahui tahapan budidaya produk secara organik. Yang ketiga, menghitung semua input-input yang digunakan dalam penanaman tersebut. Yang keempat, menghitung penerimaan dan keuntungan dari praktik pengelolaan sumber daya terbarukan. Dan yang terakhir ada kesimpulan tentang praktik tersebut. Yang pertama, memilih komoditas yang memiliki umur tanam pendek dan memiliki nilai ekonomi. Di sini saya memilih sayuran pakcoy atau bokcoy. Nah, sayuran pakcoy atau bokcoy ini merupakan tanaman yang berasal dari keluarga Brassica atau kubis-kubisan yang memiliki nama latin Brassica rapaceunensis. Pakcoy juga dikenal dengan nama kubis Cina karena seringkali dipakai dalam berbagai macam masakan Cina. Masa panen dari pakcoy sendiri yaitu 40-60 hari dari biji atau 25-30 hari setelah tanam dari bibit. Kemudian yang kedua, tahapan budidaya produk secara organik, yaitu yang pertama saya menyiapkan benih terlebih dahulu, kemudian menyiapkan tanah, kemudian menyiapkan pupuk kandang, kemudian menyiapkan tanah, kemudian menyiapkan air dan media tanamnya yaitu polybag. Lanjutan tahapan budidaya produk secara organik, melakukan penanaman dan penyulaman. Sebelum melakukan penanaman, saya mencampur pupuk kandang dengan tanah terlebih dahulu, dan setelah itu memasukkan campuran pupuk kandang dan tanah ke dalam polybag. Kemudian lanjut ke tahap menanam, yaitu mulai menanam benih pakcoy di media tanam pada tanggal 24 September 2020. Kemudian selesai menanam, polybag yang sudah berisi bibit dibariskan atau disusun secara rapi seperti di gambar. Kemudian yang terakhir, bibit yang sudah di polybag tersebut disiram. Kemudian penyulaman. Nah, penyulaman ini dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2020. Kemudian tahapan pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman dan penyiangan. Nah, penyiangan saya lakukan 2 minggu sekali, tergantung dari seberapa banyak rumputan yang ada di tanamannya. Kemudian penyiraman ini dilakukan setiap hari, setiap pagi atau sore. Kemudian tahapan panen dan pasca panen. Panen pertama dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020, dan ini gambarnya gambar dari konsumen yang membeli produk pakcoy. Nah, panen kedua dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2020. Pasca panen hasil budidaya sayuran pakcoy, yaitu sayuran pakcoy langsung dipasarkan dalam keadaan segar setelah panen. Nah, pemasaran dilakukan di sekitaran budidaya. Konsumennya adalah mahasiswa. Kemudian analisis finansial, tabel 1 yaitu biaya variabel. Total biaya variabel yaitu Rp13.000. Kemudian tabel 2 ada biaya tetap. Total biaya tetap yang digunakan per periode yaitu Rp1.666. Kemudian analisis finansial, TC yaitu Rp14.666. Kemudian HPP-nya Rp1.500. Kemudian harga atau P yaitu Rp2.000. Kemudian TR-nya Rp20.000. Kemudian keuntungannya Rp5.334. Kemudian B per C-nya 0,36. Kemudian R per C-nya 1,36. Kemudian RVC-nya yaitu Rp130. Kemudian BEP unit 1
dan BIP rupiahnya Rp1.665. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kegiatan budidaya pakcoy organik melalui 4 tahapan proses kegiatan, yaitu persiapan benih, pengelolaan lahan, pemeliharaan, dan yang terakhir ada panen dan pasca panen. Input-input yang digunakan dalam kegiatan budidaya pakcoy organik yaitu alatnya ember, bahannya pupuk kandang untuk pakcoy organik, polybag, dan benih pakcoy. Kemudian total biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp14.666. Kemudian harga jual pakcoy yaitu Rp2.000 per ikat dan jumlah ikat sebanyak 10 ikat pakcoy. Kemudian penerimaan yang diperoleh yaitu Rp20.000 dan keuntungan yang diperoleh yaitu Rp5.334. Itu saja presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi.